Cik, Afwan sebelumnya boleh perkenalkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah perkenalkan diri Bu, langsung aja Bu. Afwan Ustadz, Ana ingin bertanya, mungkin ini agak sedikit melenceng dari yang Ustadz berikan tentang sakinah. Singkat cerita, Ana adalah praktisi poligami dan Ana ingin bertanya pada Ustadz, kenapa cinta harus dibagi? Sudah cukup Bu? Iya, Afwan Ustadz ya. Baik. Nah apa-apa, saya punya jawabannya kok Bu, tenang aja Bu. Bapak-bapak ini ketawa karena mereka bukan praktisi Bu, tenang Bu. Jadi yang ketawa ini kan sudah merasa bahagia dengan dengar ceritanya kan Pak. Nggak perlu praktek kan? Kan juga nggak berani praktek juga. Karena dengar ceritanya sudah bahagia, cukup. Gini Bu, sebetulnya suami ibu tidak berbagi cinta. Karena memang cinta itu tidak bisa dibagi. Cinta tidak bisa dibagi. Karena cinta yang benar seperti yang saya ceritakan adalah melayani, memberi, mengayomi, dan juga memberikan pengertian. Mengerti kata orang, kata ibu-ibu kan gitu bahasanya, pengertian. Sehingga karena memang Allah ciptakan laki-laki itu punya kemampuan yang bisa melayani, bisa mencukupi, bisa mengerti, bisa membahagiakan lebih dari satu. Maka Allah izinkan untuk mereka lebih dari satu. Karena memang Allah beri kapasitas laki-laki untuk siap mendengar, ya, mendengar lebih dari satu wanita. Siap melayani, siap mencukupi, siap melindungi. Sehingga mari kita deskripsikan ulang tentang cinta. Cinta itu bukan berarti mengeksploitasi. Tadi saya sudah wanti-wanti. Cinta bukan eksploitasi. Cinta adalah melayani dan melindungi, mengayomi, membahagiakan. Dan Allah telah ciptakan laki-laki bisa membahagiakan lebih dari satu. Mungkin saya aja belum pernah coba Pak ya. Sehingga walaupun saya ngomong gitu, saya tidak bernyali sih Pak. Kenapa? Karena ya ibu bertanya sih, jadi akhirnya saya ganti curhat. Karena saya itu korban curhatan Bu. Jadi ibu itu menambah daftar yang curhat ke saya. Akhirnya saya menjadi trauma. Jadi sebetulnya orang yang di kanan kiri saya ini mampu Bu. Karena mereka tidak mengalami trauma. Kalau saya trauma karena selalu menjadi sasaran pertanyaan poligami. Nah, kembali kepada tema jawaban saya sengaja buat yang ringan ya biar tidak usah tegang gitu kan. Bahwa cinta itu adalah berbagi, melayani, membahagiakan, mencukupi, melindungi, peduli. Ya, cinta itu bukan eksploitasi. Jadi selama suami ibu masih peduli, mencukupi, melindungi, mengayomi, bisa membahagiakan, bisa memberi, ya itulah cinta yang sebenarnya. Jangan ditafsirkan cinta itu monopoli, karena konsep monopoli itu ada pada eksploitasi. Ini milikku sendiri, ini hanya untukku sendiri, itu kan eksploitasi. Nah, cinta dalam Islam itu adalah memberi, melindungi. Karena itu cinta yang paling sempurna adalah sudah digambarkan dalam kisah para muhajirin dan ansar, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu mampu mendahulukan, sehingga selama suami ibu dalam urusan personalnya dan urusan personal ibu mampu mendahulukan kepentingan ibu, maka itulah cinta. Maka itulah cinta. Ketika suami mampu melindungi, mengayomi, menciptakan suasana agar ibu bahagia, maka itu adalah cinta. Sebaliknya pun demikian. Ibu punya cinta yang harus disalurkan, yaitu Allah ciptakan pada diri ibu kemampuan membahagiakan suami, kemampuan menjadikan suami merasa terpenuhi. Itu ada pada diri ibu. Ketika ibu mendeskripsikan ulang, merubah definisi cinta dengan melayani,
maka ibu akan bahagia. Seperti halnya bapak ibu kita mampu membahagiakan 2, 3, 4, bahkan 10 anaknya. Bukan berarti berbagi cinta mereka. Mereka tidak berbagi cinta kepada anaknya. Mereka mencintai anaknya semua secara sama. Agar anaknya bahagia semua. Ya, itulah cinta yang benar. Kita hari ini terlalu sering nonton sinetron. Sering mendengar lagu-lagu cinta. Yang itu semuanya bohong. Itu semuanya bohong. Cinta yang tulus, yang benar adalah cinta orang tua kita. Kalau kita ingin mendapatkan contoh. Dengan siapa saya bercermin dalam memahami arti cinta. Bercerminlah kepada ibu. Ibunya ibu. Bapaknya ibu. Karena mereka adalah orang yang paling tulus cintanya kepada sesama manusia. Mereka bisa mencintai seluruhnya. Mereka bisa berkorban untuk seluruh anaknya. Bahkan seringkali mereka tidak makan demi anaknya. Ketika lauk tinggal satu yang ada di piring bapaknya, seringkali bapaknya, saya tidak nafsu nak, buat kamu aja deh. Padahal bapaknya itu doyan, bapaknya masih bernafsu, tapi dia rela berbohong, mengatakan bapak tidak suka. Diberikan kepada siapa? Anaknya. Bukankah demikian pengalaman antum? Ibu seringkali mengatakan, ibu udah kenyang nak, buat kamu aja ya. Kenapa? Ibu bukan kenyang, tapi itulah ekspresi cinta. Tatkala melihat anaknya masih bernafsu makan tapi sudah habis lauknya. Lauknya itu diberikan kepada anaknya. Beliau sudah mengatakan saya sudah kenyang karena beliau merasakan kebahagiaan. Melihat anaknya makan dengan lahap melebihi kebahagiaan beliau yang memakan dengan lahap. Maka beliau memilih kebahagiaan yang lebih, yaitu menyaksikan anaknya makan dengan lahap dibanding beliau sendiri yang makanya itulah cinta yang sebenarnya. Maka ibu bisa bahagia yaitu dengan cara melihat suami ibu tersenyum. Itulah cinta yang sebenarnya. Ya, semoga kita bisa belajar cinta dari orang tua kita karena mereka lah figur-figur yang telah berhasil menunjukkan dan mengekspresikan cinta yang sebenarnya, bukan seperti kita yang menjadi korban film sinetron. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, barakallahu fiik. Ustaz, izin mungkin boleh bertanya Ustaz ya. Jadi idealnya Ustaz, istri itu berapa Ustaz? Ideal. Kan kalau satu kan is one ya. Dua itu is two. Istri berarti 3 Ustaz. Apa gimana Ustaz? Kan Rasulullah pernah bilang, hormatilah uminya 3 tuh Ustaz. Apaan Ustaz? Bisa diluruskan? Itu uminya dia, bukan uminya saya. Iya, jadi ideal Pak. Ideal. Yang ideal ya, pertanyaannya bagus Pak. Ideal itu adalah seberapa banyak antum mampu membahagiakan. Jadi kalau hari ini antum masih menjadi penjajah dalam rumah tangga, debt collector diri dalam rumah tangga Anda yang hanya bisa menagih, hanya ingin tersenyum di saat istri antum menangis, antum merasa bahagia tatkala istri antum merintih, antum ingin didengar di saat antum tidak pernah siap mendengar keluh kesah istri, maka antum satu saja sudah kebanyakan Bang. Satu saja sudah kebanyakan. Karena antum tidak bisa membahagiakan istri. Tapi kalau antum sudah siap dan bahagia mendengar keluh kesah istri, antum bahagia bisa memecahkan masalah istri, antum bahagia melihat istri antum tersenyum walaupun antum merintih, walaupun antum kesakitan, walaupun antum hatinya ingin meledak gitu Bang ya. Maka antum nampaknya siap Bang untuk menambah lebih dari 1 Bang. Wah, itu saya banget Ustaz. Wah. Bang, ada yang daftar Bang. Alhamdulillah ya. Barakallahu fiik. Sampai mati nih. Mic-nya pun sudah tidak mau mendengarkan beliau. Karena yang disampaikan sudah tidak valid. Mic-nya pun bohong lu katanya gitu. Coba punya enggak? Udah.
Barakallahu fikum. Alhamdulillah, insyaallah, tabarakallah. Ya, jadi jelas Bapak Ibu, jadi menarik sebenarnya. Jadi saya teringat salah satu, dulu saya pernah ikut sebuah seminar Ustaz. Jadi tema daripada cinta itu sendiri. Cinta itu sebenarnya sederhana. Cinta itu adalah yang pertama adalah memberi dulu. Yang kedua memberi lagi. Dan yang ketiga memberi terus. Jadi kalau kita cinta, maka tugas kita apa? Memberi dulu, memberi lagi, dan memberi terus. Berapa kali memberi? 3 lagi tuh Ustaz ya. Jadi baik, alhamdulillah. Lagi-lagi emang the power of 3 ya. Mudah-mudahan hari ini kebahagiaan kita sempurna ya, karena ya sebenarnya hari ini ya lagi-lagi pemateri kita, Ustaz kita ada 3. Betul gak? Idealnya kan yang pertama siapa? Ayo, ada yang tahu pertama Ustaz siapa? Ustaz Amin Nur Bait. Ya kan? Habibul Ta'ala. Yang kedua Ustaz Muhammad Arifin Badri. Habibul Ta'ala. Yang ketiga ini dong Ustaz kita. Ya Ustaz Musa Mulyadi. Alhamdulillah hari ini kita bahagia. Event kita selama 1 hari full ini ya dihadiri ya oleh guru-guru kita. Ketiga guru kita insyaallah sama-sama menjadikan kita bahwa properti syariah, komunitas pengusaha sampai lupa. Ya, jadi asosiasi properti syariah dan juga komunitas pengusaha muslim Indonesia itu dibina oleh ustadz-ustadz yang insya Allah membawa kita kepada jannahnya. Insya Allah. Amin. Ya, jazakumullah Ustadz. Alhamdulillah. Ini ada hadiah Ustadz ya buat teman-teman yang tadi bertanya Ustadz. 3 juga hadiahnya Bang? 3. Oh cuma 2 Bang? Cuma 2. Tadi janjinya itu blazer antum tuh. Apaan boleh ini hadiah buat antum. Ini dari buku dari Ustadz Amin Nur Bait. Pengantar fikih jual beli harta haram. Boleh tukar kalau mau. Ini ada apa dengan riba. Iya, baik Ustadz. Baik, alhamdulillah Ustadz. Syukran jazakumullah khairan. Ya, kami persilakan untuk kembali Ustadz. Ustadz Musa. Syukran. Baik, alhamdulillah. Kita sudah ada di penghujung acara ini. Betul sekali. Ya. Hadiahnya masih banyak, keluarin dong. Hadiahnya mau bagi-bagi emas, logam mulia. Hadiahnya iya tinggal emas sepertinya. Tinggal emas? Tinggal emas. Oke, alhamdulillah kita ada hadiah logam mulia. Ya, tunggu jangan kemana-mana dulu, karena ini spesial buat Anda. Iya. Oke, saya mau tanya, ya. Sebentar, ini katanya kita perlu apresiasi untuk yang peserta akhwat, katanya Masya Allah masih sekitar 50% yang masih hadir. Oke, berarti kasih hadiah dong buat akhwat. Kasih hadir. Hadiahnya